Ya, berawal dari adanya keluhan dari kader yang ada di Dorobara, di mana keberlanjutan PMT ini supaya tetap eksis didapat oleh masyarakat, di mana dia mengeluhkan bahwa di posyandu yang tempat dia melaksanakan tugas kader tersebut tidak ada lagi diberikan PMT. Kemarin kita kan biasanya kalau posyandu di dusun saya ini tanggal 16 tiap bulannya. Terus selang 3 hari setelah itu ada ibu-ibu yang punya balita tuh mengunjungi rumah saya, menanyakan, Bu Fahmi, kenapa sih pada sudah 2 bulan ini PMT itu enggak keluar? Ibu Fahmi menghubungi saya dan kemudian kita berkumpul bersama untuk mendiskusikan apa kemudian yang bisa kita lakukan. Nah kemudian alurnya adalah ketika kita menemukan permasalahan yang ada di tingkat masyarakat, akan kemudian kita diskusikan dan cari solusinya bagaimana kemudian kita menindaklanjuti ini dengan menggunakan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik untuk kemudian menyadarkan masyarakat bahwa mereka juga punya hak dan diatur oleh undang-undang untuk mendapatkan haknya atas informasi tersebut. Awalnya belum tahu apa-apa, setelah hadirnya Pak Tiro di desa kami, kebetulan saya di CC, malah saya tuh lebih bersemangat. Ada informasi dari Pak Tiro itu tentang keterbukaan publik itu, ya tentang undang-undang KIP-nya. Semakin berani saya karena sudah didampingi oleh ada yang menerapkan itu, didengar-dengar lagi ada undang-undang KIP. Habis itu kami langsung ke Kepala Dinas Kesehatannya untuk menyampaikan bahwa PMT untuk anak balita itu sudah 2 bulan tidak keluar di tempat kami, tidak ada. Memang di era keterbukaan ini masyarakat bebas untuk mendapatkan informasi dan sebagainya. Nah, dan ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 43 tentang keterbukaan informasi ya. Ya, kami di daerah sudah membentuk PPID SKPD. Kemudian juga kami punya UPTD Puskesmas, kami juga sudah membentuk PPID pembantu di level Puskesmas. Ini untuk mengelola informasi yang ada, sehingga nanti masyarakat yang ingin mendapatkan informasi ya punya saluran yang jelas ya itu. Setelah adanya PPID ini, kami di SKPD Dinas Kesehatan juga sudah mengerti dengan batasan-batasan yang harus diinformasikan ke masyarakat tuh yang mana gitu. Nah, kalau sudah ada komplain dari masyarakat ya kami cross check. Tergantung dari komplainnya apa, misalnya kegiatan yang ada di unit pelayanan, misalnya di puskesmas yang menyangkut mungkin kegiatan yang ada di posyandu. Nah setelah itu kita cari kronologisnya di puskesmas, langsung kami sampaikan ke masyarakat yang minta pemohon informasi tersebut. Jadinya sudah diatur, sudah punya jalur-jalur, jadinya tidak sembarang kami memberikan informasi. Ya, tergantung informasi yang diminta sama masyarakatnya. Jadi kalau dilihat pemerintah kita dari sisi PPID-nya itu sudah mengambil peran yang cukup baik gitu. Dalam arti kata bahwa ketika masyarakat meminta informasi, PPID sudah melayani sesuai dengan mekanisme yang ada. Dan alhamdulillahnya PPID yang cukup bagus itu justru PPID yang melayani pelayanan dasar. Semisal Dikes, kemudian Bapeda, kemudian PU itu sudah istilahnya mereka bisa merespon gitu permohonan informasi dengan bagus. Makanya salah satunya misalnya kayak di Dikes kemarin ada permohonan informasi tentang posyandu, tentang PMT, itu kan direspon langsung oleh PPID Dikes langsung ke PPID unit layanan yaitu puskesmas misalnya. Alhamdulillah kalau sekarang karena ada pemberian makanan tambahan ini, alhamdulillah nggak ada gizi buruk itu Bu ya. Kemudian tambah meningkat perkembangan bayinya itu, alhamdulillah Bu. Dengan dialog interaktif gitu ya dan komunikasi gitu ya antara puskesmas unit layanan dengan para
Sisi Dorobara, kemudian Bawi, Mangge Asih. Kemudian salah satu yang kita lihat perbaikan pelayanan publiknya itu di Puskesmas OO, di mana di Puskesmas OO sekarang semua staf di sana sampai ke desa itu ada 90 orang yang mereka sudah tahu tentang hak warga untuk mendapatkan informasi. Kemudian yang kedua, mereka sudah mencetak jadwal kunjungan dari Puskesmas untuk posyandu dan jumlah anggaran untuk PMT masing-masing posyandu dan didistribusikan baik melalui desa maupun lewat kelompok-kelompok warga tersebut. Dengan keterbukaan informasi ini, jadi masyarakat itu terutama kader yang ada di Dorobara, dia akan lebih tahu mengakses bagaimana caranya mereka mendapatkan informasi kalau ada masalah-masalah yang dihadapinya. Harapan kedepannya sih sebenarnya lebih ke yang gini, PPID terutama di level unit layanan pendidikan dan kesehatan, karena itu yang paling dekat dengan masyarakat itu bisa mengambil peran lebih, sehingga akses informasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat ya nanti bisa berpengaruh gitu ya terhadap pelayanan publik yang lebih baik, itu bisa terrealisasi lah. Ya, dengan adanya program-program ini kan mengacu kami, mendorong kami untuk berbuat yang maksimal, terutama peningkatan mutu pelayanan. Maunya saya pemerintah itu sama masyarakat tuh kayaknya saya ibaratkan kakak beradik. Sudah tidak ada yang ditutup-tutupi, seandainya ada program ininya begini, cara pekerjaannya begini gitu. Biar sama-sama jalan enak kan.